Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Bersama saya Nuzuluddin Abdul Razak, terima kasih dan selamat datang buat Anda yang setia menonton Temu Bual kita hari ini, program Bual Bicara Influencer at Japan bersama dengan Jabatan Penerangan Sabah. Seperti biasa di Influencer at Japan kami akan membawakan orang-orang yang cukup penting untuk berkongsikan maklumat kepada masyarakat, terutama program-program agenda dari pelbagai sudut dan juga aspek. Dan hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan aspek kesihatan. Nah, kalau tidak sihat, kita tidak boleh buat kerja macam-macam kerja, mau turun kerja beliau-beliau kita daripada kecil sampai ke keluarga emas, kesihatan itu adalah satu perkara yang cukup penting. Maka hari ini bersama dengan Influencer at Japan, tajuk kita adalah kesehatan kekayaan yang tidak ternilai. Nah, hari ini saya dengan siapa? Nah, hari ini kita akan bersama dengan Dr. Rizin Kusup. Dokter, apa kabar? Kabar baik, terima kasih karena menjemput saya, Nuzul. Dokter sehat kan? Sihat. Nah, sehat. Oke, untuk siapa yang belum mengenali Dr. Rizin Kusup, beliau adalah pegawai perbuatan swasta di Permai Politeknik Tuaran dan Poliklinik, bukan Politeknik. Permai Poliklinik Tuaran dan juga Timbalan Presiden Persatuan Pengamal Perbuatan Swasta Sabah APPS dan berasal daripada Tambunan, betul? Betul, orang Sabah lah kan. Oke. Hari ini kita akan bercakap, berkongsikan berkenaan dengan kesehatan. Tetapi sebelum itu dokter, apabila saya mendengar saja nama Dr. Rizin, saya akan teringat video-video yang dokter selalu kongsikan di sosial media, baik di Facebook ataupun laman sosial TikTok. Dan disitulah saya akan dapat maklumat berkenaan dengan kesehatan, tips yang cukup penting, mengelakkan perut buncit, dan juga berkenaan dengan tips-tips kesehatan, makan buah dan sebagainya. Jadi dokter, saya mau tanya, sebagai dokter yang menjumpai pesakit di hospital ataupun klinik kesehatan, kenapa tiba-tiba dokter tergerak untuk berkongsi tips-tips kesehatan ini di sosial media, di Facebook dan juga TikTok yang sekarang ini tular? Terima kasih atas soalan tersebut, Zul. Oke, pertama sekali tujuan saya untuk lebih memberikan nasihat dalam bentuk posting di media sosial adalah karena media sosial ini ramai orang yang terlibat, ramai orang yang ada akun, dan ramai orang boleh mendapat maklumat dengan lebih senang dengan media sosial. Jadi saya rasakan kalau kami dokter hanya memberi nasihat di klinik sahaja atau di hospital sahaja, maka pencapaian itu sangatlah terhad. Sebab mereka yang datang hospital dan datang di klinik terdiri daripada orang-orang yang memang sudah sakit. Betul. Tapi kita mau sampaikan maklumat kesehatan ini bukan saja kepada mereka yang sakit, tetapi juga kepada yang masih sehat, masih kuat, masih duduk di rumah, dan kita mau capai mereka dengan melalui media sosial. So itu kenapa saya gunakan media sosial untuk memberikan nasihat perubatan. Orang cakap mencegah lebih baik dari mengobati. Betul. Jadi betul. sebelum sakit kita kasih tunjuk dulu bagaimana cara untuk menjaga tips kesehatan. Tetapi kan dokter, dalam banyak-banyak video tuh kan, bila post ya satu video, orang akan bertanya soalan. Banyak betul di komen, sampai 1.000 beratusan komen. Betul. Bagaimana dokter handle tuh soalan-soalan, dan apabila dapat tuh soalan begitu banyak kan, adakah dokter akan saya simpan dulu nih soalan, nanti saya buat video lagi? Macam mana itu, banyak tuh video. Betul, memang banyak soalan yang diajukan, dan selalunya soalan ini saya akan tengok mana yang sangat bermanfaat untuk kebanyakan orang untuk dijawab lah. Sebab selalunya soalan itu berulang-ulang. Betul. Ya, jadi saya akan pilih satu soalan yang sangat berkaitan dengan topik dan juga sangat bermanfaat kepada ramai orang lah. Baru saya akan jawab sebaik yang mungkin dalam bentuk tulisan, dan kalau boleh saya akan buat video khas juga untuk soalan tersebut. Memang saya tidak akan dapat menjawab kesemuanya karena kekangan masa dan juga mungkin pengetahuan yang terhad bagi saya. Tapi saya akan coba jawab sebanyak yang mungkin berdasarkan dua panduan yang saya berikan tadi. Sama ada soalan tersebut memberi manfaat kepada ramai orang
ataupun dia memang sudah popular, sudah berulang-ulang. Jadi itu. kita jawab. Itulah kan sebab saya ada tinggal juga soalan tapi enggak apalah. Bila saya scroll balik ada juga penerangan dia. Ada lagi soalan yang sama, ya kan? Betul. Jadi dokter, satu lagi. Apabila kesehatan ini kan masyarakat biasanya akan merujuk kepada dokter pakar, pergi hospital dan sebagainya kalau ada sakit. Tetapi kita masyarakat tidak lepas daripada perkongsian daripada social media. Banyak betul perkongsian berkenaan tips-tips kesehatan yang ada antara tips kesehatan yang tidak tepat ataupun salah dari segi perubatan dia. Betul. Dan juga dokter, daripada kecil kita dulu dicakap orang tua sampai sekarang kita pakai itu tips. Contohnya kan, saya nampak satu video yang dokter ada cakap pasal hujan. Betul. Kalau kena hujan, terus kau demam. Macam kita punya mama kan, jangan kau main hujan sana. Dia bilang, nanti demam sesemak. Tapi kan dokter, ada fakta dan auta kesehatan. Jadi bagaimana dokter merungkai berkenaan topik dengan fakta dan auta dalam kesehatan ini? Ya, ini merupakan salah satu cara ataupun salah satu tujuan saya memberi nasihat di dalam media sosial, yaitu coba membezakan mana yang fakta dan mana yang auta. Dan sudah tentu cara kita membezakannya adalah bagi kami pihak dokter, kami kena buat research ataupun kajian. Kami kena baca di dalam artikel-artikel penyelidikan yang memang kita tahu di mana mau cari dan kita tahu sama ada dia boleh digunakan pakai atau tidak. Dan bila kita sendiri sudah yakin bahwa suatu statement, suatu kenyataan itu adalah auta semata-mata, maka kita akan buat satu video. Dan saya akan buat satu video dan saya kena bersiap sedia dengan artikel ataupun hujah-hujah yang dapat membackup ataupun memberikan satu hujah yang boleh menyokong apa yang saya katakan untuk memberi penerangan terhadap auta tersebut. Dan malangnya ramai orang susah menerima sebab kita sudah percaya kepada benda ini sejak dari kecil. Jadi kami sebagai dokter kena coba terangkan sebaik yang mungkin dengan bukti-bukti, dengan contoh-contoh dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah selagi kita terkongkong, terikat kepada auta ini, selagi itulah kesehatan kita tidak dapat mencapai sebaik yang mungkin. Contoh seperti yang Zul bagi tadi, kalau kena hujan terus sakit. Sebenarnya bukan hujan yang kasih sakit, tetapi yang kasih sakit adalah karena daya tahan badan kita yang lemah. Kalau daya tahan badan kita kuat, kita berhujanlah berapa kali pun kita tetap tidak jatuh sakit. Jadi tujuan saya di situ adalah kita mau supaya daya tahan badan kamu kuat. Supaya tidak mudah jatuh sakit. Kalau kamu kena hujan, sikit saja pun terus jatuh sakit, something wrong. Itu yang kita tidak mau dan itu yang kita coba sampaikan. Tapi orang cakap kalau hujan sebab badan sejuk, demam lah. Jadi betul, badan sejuk kau akan demam karena daya tahan badan kau tidak kuat. Kalau daya tahan badan kau kuat, kau baru menyelam di dalam air yang penuh dengan air batu, ais batu pun kau tidak akan sakit. So itu dia punya maklumat di situ. Kuatkan daya tahan. Macam mana? Nah, itu ada topik yang lain lah perlu diperbincangkan. Macam mana kita kuatkan daya tahan badan kita. Tapi boleh kita teruskan juga dokter sebenarnya. Mungkin ada tips-tips yang untuk meningkatkan kita punya daya tahap badan. Sebab selain daripada makan buah-buahan, semua orang tahu kalau makan buah-buahan kan sihat, tetapi tidak akan jam makan buah saja. Mungkin dokter ada tips yang boleh kongsikan, sebab saya nampak dokter sihat-sihat belakang sekarang ini. Oke, meningkatkan daya tahan badan ini satu topik yang sangat luas lah. Betul. Tapi saya coba ulas secara ringkas. Yang paling penting adalah memang penjagaan makan lah. Jadi memakan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan dengan banyak itu adalah satu caranya. Sangat penting untuk kita kurangkan ataupun kalau boleh elakkan gula di dalam makanan. Gula adalah satu puncak yang sangat menjadikan kita sakit. Gula yang diproses lah, gula pasir lah kita bilang. Lagi banyak kita makan atau termakan yang bergula ini, lagi senang kita jatuh sakit.
Gula ini hanya dicipta sekitar 100 mungkin 200 yang lalu di dalam masyarakat kita. Sebelum itu nenek moyang kita, datu nenek moyang kita dulu, diorang mana ada gula. Jadi badan diorang tetap kuat, tegap dan sehat karena hujan berapa kali, mandi sungai sejuk-sejuk, pergi cari ikan, menyelam sungai sejuk-sejuk pun diorang tidak sakit. Sebab daya tahan badan diorang kuat, diorang kurang ataupun tidak ada ini pengambilan gula. Jadi pemakanan di situ. Kemudian riadah, exercise. Exercise mesti kena buat. Dulu kita tidak payah exercise karena datuk nenek moyang kita turun naik bukit kerja itu angkat ini semua tidak payah exercise. Kita sekarang macam saya duduk di office saja setiap hari saya mesti exercise, mesti riadah, mesti latihan baru daya tahan badan saya kuat. Nah, itu dua contoh yang paling ketara lah. Terasa juga saya dokter cakap di office. Ya, saya kamu di luar sana jangan duduk di office saja. Kalau petang balik awal jalan dulu orang cakap 10.000 langkah dalam satu hari kata. Betul. Satu hari kan? 10.000 cukup Ya, bagus sudah cukup itu. pusing dulu nih pejabat, beberapa kali baru kita balikan. Betul. Sebab kadang-kadang masyarakat sekarang ini dia berpikir ada yang lambat sudah jam 6.30 mau balik jam, ada masa kamu berjogging. Betul. Jadi dokter ada tips kah paling kurang sedikit kita at least satu hari itu ada bagi masa beberapa menit kah untuk bersenam yang paling ringkas lah at least sekurang-kurangnya ada kita buat. Betul. Actually latihan exercise ini tidak payah terlalu berat. Yang penting ada setiap hari. Bahkan kita tahu melalui kajian kalau orang setakat jalan saja, tidak payah berlari, jalan saja 30 menit setiap hari cukup bagus sudah. Cukup. Nah, itu artinya satu langkah yang ringan saja. Jalan 30 menit berterusan setiap hari. Nah, malangnya orang sekarang ini mau cari masa 30 menit untuk jalan saja pun tidak dapat. Dia bangun, dia jalan pergi kereta, mungkin tidak sampai 5 menit sampai sudah kereta dia pergi office, keluar dari kereta sampai office mungkin sekitar 5 hingga 10 menit, tidak sampai 30 menit. Dan 30 menit ini mesti kita buat dengan berterusan. Nah, bukan kasih putus-putus lah. Tidak boleh kasih campur. Dia mesti berterusan 30 menit. Itu saja tip yang perlu dibuat. Dan lagi bagus kalau selepas makan kita usahakan supaya ada jalan sedikit. Selepas sarapan ada jalan sedikit. Selepas makan malam ada jalan sedikit. Supaya gula yang kita makan itu akan dengan cepat diguna dan tidak berkumpul jadi lemak di dalam badan. So itu tips yang saya boleh bagi. Usahakan supaya ada jalan kaki sekurang-kurangnya 30 menit setiap hari. 30 menit. Kalau dapat buat lebih memang bagus, tapi sekurang-kurangnya 30 menit setiap hari. Tanpa alasan lah kan. Tanpa alasan. Nah, itu yang penting. Sementara dokter juga ada di sini kan. Berkenaan dengan kesehatan ini kita cakap secara menyeluruh. Dan orang bilang semakin kuat kita makan, semakin banyak kita terdedah dengan penyakit. Betul. Sebab kadang-kadang tidak mengawal apa pemakanan yang diambil, terlebih gula, terlebih acid pun tidak boleh. Dan dokter, ramai masyarakat kita ini setiap tahun ada azam. Okay. Ya, tahun depan saya mau kurus. Tapi bulan 1 lupa sudah itu azam dia. Lupa sudah kan. Jadi kadang-kadang ada juga macam contoh saya dan saya nih kalau saya coba untuk diet, saya cut diet jam 6 petang setiap makan sudah. Tapi badan saya bergegar. Seminggu itu kan mesti bergegar. Jadi saya rasa macam sakit. Adakah diet saya silap? Lepas itu saya makan balik. Supaya tidak bergegar. Okay. Jadi macam mana situasi ini, dokter? Oke. Ini pun soalan yang selalu ditanya di media sosial lah. Bila setiap kali saya bercakap tentang puasa ataupun intermittent fasting. Oke. Kenapa kita bergegar bila kita coba untuk berpuasa ataupun coba untuk tidak makan? Kita bergegar karena caranya salah, dan yang kedua karena badan kita sudah terlalu ketagih dengan gula ataupun ketagih dengan karbohidrat lah, gula. Jadi langkah pertama untuk mengatasi masalah ini adalah kita mesti berpuasa dari makan malam. Sebab semasa kita tidur, kita punya badan akan
kasih switch off semua dia punya hormon supaya dia tidak akan mencari gula pagi-pagi. Nah, tapi kalau pagi-pagi kita bangun, kita terus breakfast sesuatu yang ada gula, tidak kisahlah karbohidrat, sesuatu yang ada gula, maka hormon itu akan terjaga. Jadi mulai dari masa dia terjaga tuh, selepas kau ambil breakfast, dia sentiasa mau cari gula. Cara dia kasih tahu kau supaya cari gula adalah dengan kasih gegar kau lah. Ada nama saintifik dia lah, tapi nama biasa adalah dia kasih gegar kau, kita bilang. Jadi kau terpaksa ambil gula supaya gegaran itu hilang. Tapi kalau kau tidak ambil breakfast, kau skip breakfast, artinya kau kasih biar itu hormon tertidur saja, jangan kasih bangun dia tidak akan cari gula. Jadi kau akan bertahan lebih lama tanpa bergegar. Mungkin kau sampai tengah hari pun kau belum bergegar lagi. Mungkin sampai pukul 2, pukul 3 petang pun kau belum bergegar lagi. Ada orang kebanyakan sampai 24 jam dia tidak makan apa-apa, tapi dia minum air kosong lah, air tanpa gula. Dia masih boleh bertahan, karena hormon itu, kita bilang itu hormon insulin, dia belum terbangun untuk meminta gula. Jadi itu cara dia. Kalau boleh, jangan ambil breakfast, skip breakfast bila kita mau berpuasa ataupun kita mau intermittent fasting. Nah, kalau sudah puasa, sudah breakfast, baru kunun kita mau intermittent fasting, baru kunun kita mau puasa, confirm kita akan gagal karena kita akan bergegar. Jadi makan tengah hari. Makan tengah hari boleh, kasih lewat sedikit sebelah petang, pukul 3, pukul 4 pun boleh. Stop sudah waktu itu. Nah, masa itu kita buka puasa lah. Buka puasa lah begitu kan. Jam 6 ngam. Paling lagi lama lagi bagus lah. Kita Kalau dapat bertahan. Kalau tapi tidak boleh malam, tengah malam. Kalau Jam mau 12. boleh, kalau bila kita boleh bertahan pun boleh. Ada orang sampai 2-3 hari dia berpuasa. Artinya dia minum air saja 2-3 hari baru dia mulai makan, masih boleh. Badan manusia masih boleh bertahan. Tapi untuk kebanyakan orang macam kita, mungkin sampai pukul 2, pukul 3 petang, buka puasa lah. Ini intermittent fasting, bukan puasa yang bulan puasa itu. Dan jangan buat tiap hari lah. Hari ini kita intermittent fasting, besok balik macam biasa. Lusa intermittent fasting lagi, kemudian balik macam biasa. Kalau kita buat begitu, mungkin 2 atau 3 kali saja seminggu, dalam masa sebulan 2 memang jadi slim. Nah, betul. Perut jadi flat terus. Betul. Makan jaga itu tadi itu tips yang cukup bermakna daripada Dr. Rizin. Tapi yang paling penting adalah kalau ada nampak kawan kita yang bercakap dia mau puasa, mau kasih kurus badan, janganlah jadi S nomor 2. Begitulah yang ayo kau puasa, ada baru kami mau makan tuan dia bilang. Sudah ada di meja dia, dah bayarlah kau puasa, besok saja dia bilang. Itu pun kamu perlu singkirkan dari kehidupan kamu. Sekejap saja. Sebab kawan-kawan nih kan, kalau nampak kita puasa sedikit tidak mau makan, begitulah itu. Sama aja dengan makan beliau-beliau. Makan, nanti kau sakit dia bilang. Nah, semua itu mitos saja lah. Iya. Ini disebabkan oleh masa dahulu, balik-balik saya cakap masa dahulu, karena dahulu dan sekarang tidak sama lah. Dulu kita berada dalam kekurangan makanan. Datuk nenek moyang kita mana ada pizza, McDonald dekat rumah macam itu kan. Dia orang perlu bekerja keras baru dapat satu cawan beras mangkali, baru dapat makan sebagainya. Jadi diorang akan galakan supaya semua makan bila ada makanan. Karena besok tidak tahu kita ada makanan ke tidak. Itu dulu. Sekarang ini makanan pakai Grab saja datang, order, turun tangga, semua ada makanan. Jadi nasihat yang lebih sesuai sekarang adalah elakkan terlalu makan. Kalau kau tidak makan pun tidak apa, besok baru kau makan pun oke. Jangan risau pasal tiada makanan. Makanan sentiasa ada. Tetapi kalau boleh, jangan dulu makan sekarang. Jadi kita kena pilih juga masa yang sesuai. Jangan kita pergi puasa masa hujung minggu ada kawan kita birthday kan? Itu yang kamu sentuh tadi. Tiba-tiba ada kawan bilang, jangan dulu puasa sekarang nih, kita ada orang birthday di pejabat. Betul juga, jangan pilih puasa masa itu. Kita pilih puasa yang sesuai.
Nah, contoh saya kalau hujung minggu memang saya tidak puasa lah. Hari 6 hari Minggu atau saya balik kampung memang saya tidak Nah, balik puasa. kampung yang tidak boleh. Betul. Jadi saya selalunya puasa hari Isnin, hari Selasa, dan hari Jumat masa saya di office. Di office saya sibuk tengok pesakit. Kadang-kadang saya lupa makan. Bila saya lupa makan, bagus saya teruskan saja puasa lah. Tapi kalau saya sedang bercuti dengan family, cuti sekolah, selalunya saya tidak akan jadi gila-gila mau puasa lah. Ya. So, kita pilih masa yang sesuai, tempat yang sesuai untuk berpuasa, intermittent fasting, tetapi coba lakukan sekerap yang mungkin. Bukan satu kali aja 1 tahun, satu kali aja 1 bulan, tidak nampak dia punya kesan. Itu tadi bercakap berkenaan dengan makanan ini tidak akan habis sebab jangan risau kamu tidak makan hari ini besok ada tuh makanan. Betul. Tuhan ini ada saja aturan dia kan. Dia tidak akan kasih hamba dia kelaparan begitu. sekarang Jadi bercakap berkenaan dengan makanan ada setelah kita jam ke satu topik yang lebih penting juga. Baru-baru ini Kementerian Kesehatan Malaysia akan dokter ada mengeluarkan satu notis lah arahan larangan untuk merokok di pejabat. Sebelum ini di kedai makan, restoran dan sebagainya. Rokok ini satu topik yang cukup dekat sebenarnya, dekat di hati rakyat. Iya, Ya, betul. di KKM jauh. Sebab KKM ini sentiasa melarang. Dia sentiasa mengeluarkan larangan-larangan tertentu sehingga ada akta yang telah dikeluarkan. Dokter sendiri kan melihat kepada kesehatan melibatkan rokok ini, ada banyak kesan kesehatan kepada perokok-perokok kita. Betul. Yang merokok, ada perokok tegar, ada perokok yang pasif dan sebagainya. Dokter, bagaimana dokter melihat usaha untuk orang yang mau berhenti merokok ini? Kadang-kadang satu ketagihan yang sukar untuk dilepaskan. Jadi mungkin ada pengalaman dokter yang menasihati pesakit apa yang mereka perlu lakukan kalau untuk yang tegar betul ataupun yang baru mencoba-coba. Alright, terima kasih Zul. Soalan ini memang cukup baik, topik ini memang baik karena rokok merupakan salah satu puncak kepada banyak masalah penyakit di Malaysia ini sendiri dan mungkin juga di seluruh dunia lah. Kalau kita pelajari dengan lebih dalam, rokok ini sebenarnya salah satu puncak kepada kanser nomor 1 di kalangan lelaki, yaitu kanser paru-paru. Kanser paru-paru merupakan kanser nomor 1 di kalangan lelaki dan disebabkan oleh rokok. Sudah ada kajian, sudah terbukti, tidak ada dolak-dalik lagi. Dan malangnya rokok juga menjadi puncak kepada banyak penyakit lain, penyakit paru-paru, penyakit kanser buah dada yang juga tertinggi di kalangan wanita, dan juga penyakit-penyakit yang simple-simple seperti selalu kena batuk selisima, asma, ataupun masalah kulit. Semua ini kadang-kadang boleh kita kaitkan dengan rokok. Jadi sangat betullah langkah kerajaan untuk mengharamkan rokok di tempat makan, di pejabat, dan sebagainya. Karena dia merupakan puncak kepada banyak penyakit. Bagaimana berhenti merokok? Pertama sekali, jangan coba-coba belajar merokok lah kalau yang belum pernah belajar merokok. Yang sudah jadi perokok tegar, memang tidak ada cara lain, hanyalah kemauan yang kuat. The will of power, kita bilang kalau dalam bahasa Inggris. Memang banyak cara telah diketengahkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh bijak pandai, pakar semua. Semuanya selalunya akan gagal tanpa will of power. Kekuatan, kemauan, keyakinan kita sendiri. Jika kita mau berhenti, kita usahakan supaya berhenti sampai dapat. Sudah tentu kita boleh mendapat bantuan dari dokter, dari pakar-pakar yang ada program pemberhentian rokok. Ada cara kita bagi gula getah nikotin, kita ada patch nikotin untuk menghilangkan ketagihan. Semua itu membantu serba sedikit, tetapi tanpa kemauan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, memang tidak akan berjaya. Jadi nasihat saya kepada perokok-perokok adalah, kau buat keputusan, katakan dengan sungguh-sungguh, saya mau berhenti merokok mulai hari ini, dan lakukan tanpa tengok ke belakang lagi, dan minta bantuan, barulah boleh berhenti. Kalau cara-cara lain,
selalunya akan gagal. Untuk si istri mungkin kasih tapuk kali kan, tapi ada juga kadai di luar. Selalunya tidak berjaya kalau cara macam itu. Kalau pihak kedua atau pihak ketiga yang coba menghalang dia merokok, selalunya tidak akan berjaya. Dia mesti datang dari diri dia sendiri. Salah satu cara lagi yang selalu saya perhatikan, bila si perokok tegar ini ada anak dia sendiri. Dia akan sayang itu anak, dia kasihan itu anak, kita kasih tahu bilang, kau punya anak pun akan ada risiko kanker paru-paru karena kau merokok dekat dia. Dia mungkin sakit batuk selisima, dia mungkin kena asma, dia mungkin alergik, bergatal semua, disebabkan oleh rokok kau. Nah, jadi kalau kau sayang, kau punya anak, coba berhenti merokok. Kau berokok di luar, kemudian kau masuk, kau dukung anak kau, sama juga dia kena itu nikotin juga. Sebab nikotin ini bukan di asap saja, dia keluar dalam bentuk serbuk juga dan melekat di baju kau. Bila kau dukung anak kau, itu anak masih boleh hidup itu nikotin kita bilang. Jadi itu akan menyebabkan bila mereka terpikir yang anak mereka yang kena itu kesan, jadi orang akan kesian, jadi orang akan usahakan berhentilah. Disebabkan kita guna itu anak sebagai cara memberhentikan dia merokok. So itu satu cara macam mana kita gunakan psikologi untuk memberhentikan perokok ini, yaitu kita jemput satu pihak yang dia lebih sayang daripada diri dia sendiri untuk memberhentikan dia daripada sikap merokok. Dan di kedai juga kan dokter, bila kita pergi kedai kan, kedai akan sediakan satu tempat yang ada di kedai yang kasih sediakan tempat khas merokok. Padahal dalam situ-situ juga tuh. Jadi bagi pandangan dokter, perlukah nih ada tempat khas merokok yang kalau ada pun di sana jauh. Macam di negara orang luar ada satu box kan. Di Jepun ada satu box yang merokok dalam tu box. Betul. Dan asap tuh udah kasih sedut. Betul. Jadi Ya, memang kawasan merokok dan tempat merokok di Malaysia ini tidak membantu sangatlah dari segi kesehatan, karena asap rokok di orang selalunya masih boleh dihidup oleh mereka-mereka yang tidak merokok dan masih boleh kena risiko-risiko yang berkaitan dengan asap rokok. So kita harapkan supaya kerajaan semakin lama semakin mengambil ini di dalam perkiraan, mempertimbangkan ini supaya langsung tidak ada kawasan merokok kalau itu tempat awam lah. Kalau diorang mau merokok terpaksa pergi ke tempat private diorang sendiri, dalam kereta diorang atau balik rumah diorang dan sebagainya lah. Merokok di tempat awam memang kalau boleh coba dielakkan. Kecuali kamu memanggang sayap ayam. Asap itu boleh kan? Asap itu boleh. Kita bercerita tentang nikotin, tar dalam itu. asap rokok. Nah, asap memanggang tiada nikotin. Tiada nikotin, arang batu saja kan. Jadi untuk masyarakat di luar sana, usaha untuk berhenti merokok itu sebenarnya banyak. Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan satu list ataupun senarai obat-obatan yang boleh dicoba, yang telah disahkan keberhasilannya. Jadi ini adalah usaha untuk sama-sama kita menghentikan budaya yang tidak sehat ini. Kalau sehat, kerajaan tidak akan larang. Nah itu sejak yang paling penting. Mana-mana yang dilarang, diharamkan itu mesti ada keburukan dia. Bercakap mengenai keburukan kan juga dokter, rokok kita sudah cakap tadi, bagaimana kesan dia kepada masyarakat dan juga kesehatan kepada diri kita sendiri. Tadi dokter ada menyebut berkenaan dengan kanser kan, kanser lelaki, kanser paru-paru, wanita pun boleh terdedah pada kanser payudara dan pelbagai lagi kanser yang lain. Satu soalan yang dalam masyarakat kan banyak juga saya melihat kepada perkongsian di media sosial. Kenapa kadang-kadang orang yang kanser, dia tidak boleh kesan dia punya kanser, cek-cek tiba-tiba tahap 3. Betul. Tahap 2 begitu. Ya. Macam ini pengalaman saya lah, bapak saya juga kanser. Jadi tiba-tiba besar sudah dia punya sakit. Padahal sebelumnya tidak nampak dia punya, pergi sejak kerja, pergi kabun, panjat tuh kelapa. Betul. Tiba-tiba sakit sikit, tua sudah, 3 sudah tahap dia. Betul. Nah begitu. Oke. Ini satu soalan yang baik lagi, yaitu kita perlu ketahui, ini juga selalu saya sampaikan di dalam posting media sosial saya, bahwa kanser ini sebenarnya tidak mempunyai tanda-tanda sehingga sudah lewat. Dan proses kanser ini berlaku dari mula sampai tandanya dikesan kadang-kadang mengambil 10 hingga 15 tahun. Lama. Jadi kita sebenarnya banyak peluang untuk melawan kanser kalau kita tahu
macam mana melawan kanker. Malangnya kebanyakan orang yang tanya saya di dalam media sosial pun dia bilang, dokter apa tanda-tanda kanker begini-begini? Apa tanda kanker begini-begini? Selalunya saya akan jawab, kalau boleh jangan tunggu tanda lah, Bah. Sebab by the time bila sudah ada tanda itu selalunya sudah terlambat. Jangan tunggu tanda. Kita perlu faham, kita perlu ketahui bahwa kebanyakan kanker tidak mempunyai tanda sehinggalah sudah terlalu lewat. Jadi kita mesti sentiasa dalam keadaan berperang melawan kanker. Nah, itulah langkah-langkah yang ada saya terangkan di dalam media sosial saya, bagaimana sentiasa melawan kanker walaupun kita tidak tahu yang kita ini ada kanker. Salah satu caranya sudah kita bincang hari ini, Zul, yaitu kurangkan gula ataupun tiadakan gula di dalam pengambilan makanan kita seharian. Karena kita tahu gula adalah penyumbang kepada kesuburan kanker yang paling utama. Bukan penyebab, dia penyumbang kepada kesuburan. Dia kasih subur kanker yang sudah berlaku. Jadi kalau ada kanker pun, kalau tiada gula yang kasih subur, mungkin itu kanker akan mati sendiri kalau daya tahan badan kita kuat. Tapi kalau ada sudah kanker, daya tahan badan tidak kuat, disimbah lagi dengan gula, dia akan bertambah besar, 10 tahun kemudian sudah jadi tahap 3, tahap 4. Tapi kalau macam ada keluarga dia, contoh saya punya, contoh dia punya mama ada kanker, adakah dia akan terikut juga? Adakah dia punya anak-anak begitu? Ada kanker yang ada faktor keturunan. Hanya 10% saja faktor keturunan lah. Dan malangnya kanker buah dada merupakan satu kanker yang sangat berkaitan dengan keturunan. Jadi kalau ada ibu, anti, nenek yang ada kanker payudara, memang kita galakan semua anak cucu perempuan dia sentiasa buat pemeriksaan kanker payudara seawal yang mungkin. Bagaimanapun kabar baik, kabar gembiranya, faktor keturunan ini hanya 10%. 90% lagi adalah faktor lifestyle ataupun gaya hidup kita, cara pemakanan. Jadi walaupun kita ada faktor keturunan 10% itu, contohnya mama saya ada kanker payudara, kalau saya amalkan cara hidup yang sehat, yang 90% kekuatan dia itu, dia akan boleh melawan dan menafikan faktor keturunan tersebut. Dokter, saya nampak berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan kesehatan, kan kalau macam kita bercakap di negeri Sabah, kita ada kawasan pedalaman, contohlah kan di Tongot, mungkin kawasan yang pedalaman sana, yang jauh berjam-jam. Dokter pernah bertugas di kawasan pedalaman yang jauh? Tidak pernah bertugas, tapi kami di dalam persatuan kami selalu membuat lawatan ke tempat-tempat yang terpencil, memberikan rawatan percuma dan pemeriksaan kesehatan percuma di tempat-tempat yang sukar dicapai oleh pemeriksaan kesehatan biasa. Oke, jadi mungkin ramai masyarakat juga yang tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang di kawasan pedalaman sebenarnya mendapatkan bantuan kesehatan. Macam apa yang mungkin dokter boleh kongsikan, apa yang mengakibatkan mereka ini tidak mahu ataupun alpa dengan kesehatan masing-masing. Mungkin karena jauh daripada sumber perubatan ataupun ada perkara lain yang membuatkan mereka macam terlalu ambil ringan kesehatan. Ya, memang sumber logistik kita bilang merupakan faktor logistik merupakan satu masalah utama dalam penjagaan kesehatan lah. Mereka yang jauh daripada klinik kesehatan, jauh daripada sumber-sumber nasihat perubatan, terpaksalah menggunakan cara yang lain, menggunakan daya kreativiti mereka sendiri untuk menjaga kesehatan. Disitulah berlakunya perkara-perkara yang kita bilang masih bergantung kepada cara tradisional untuk jaga kesehatan, masih bergantung kepada auta-auta, kenyataan auta yang dikatakan menjaga kesehatan, tapi sebenarnya tidak. Jadi untuk orang-orang yang seperti inilah yang lagilah saya sangat terdorong untuk memberikan nasihat-nasihat melalui media sosial, karena jauh macam mana pun mereka di pedalaman, kalau diorang ada handphone, diorang ada talian telepon, diorang boleh tengok TikTok, boleh tengok Facebook,
kita harapkan diorang akan faham dengan message yang kita sampaikan dan dapat menjaga kesehatan mereka dengan tepat. Malangnya kalau diorang ada tujuan tertentu untuk berjumpa dengan dokter, terpaksalah diorang jalan jauh, naik kereta, jalan kaki sebenarnya untuk mencari rawatan. Tapi jika mereka faham, mereka pintar menggunakan maklumat yang kita berikan dalam media sosial, kadang-kadang itu pun sudah cukup memadai untuk mereka mengelakkan daripada mencari rawatan. Sebab mereka tidak akan jatuh sakit seperti yang Zul katakan tadi, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kalau mereka sudah terbaca, sudah ada itu ilmu, sudah ada pencegahan, kita harapkan tidak perlulah mencari rawatan. Tapi kalau di peringkat Kementerian Kesehatan sebenarnya kalau di kawasan pedalaman KKM ada menyediakan perkhidmatan Flying Doctor Service FDS yang terbang ke kawasan pedalaman untuk memastikan kesehatan masyarakat di Malaysia, khasnya di kawasan pedalaman sentiasa dinilai dan sentiasa mendapat perhatian yang sebaiknya dari kerajaan. Sekarang ini klinik kesehatan pun ada sana di kawasan pedalaman kan dokter. Betul. Ada sudah dokter, dia ada sudah jururawatnya yang berhikmat. Itu cuma cabaran yang paling penting siapa yang sanggup bekerja di sana. Walaupun ada kita cakap ada allowance kan, tapi itulah pengorbanan kita punya dokter dan juga jururawat untuk berhikmat di kawasan pedalaman. Dan bercakap lagi berkenaan dengan kawasan kesehatan masyarakat ni kan. Salah satu isu yang paling utama juga yang sentiasa menjadi tanda tanya ataupun yang dipertimbangkan dalam kita masyarakat adalah masalah mental. Isu masalah mental ini isu kesihatan yang boleh berlaku kepada sesiapa saja, baik remaja, warga emas dan sebagainya. Dan apa yang berlaku baru-baru ini yang kalau kita nampaklah di sosial media, perkongsian bagaimana seorang wanita yang tidak waras memandu kenderaan dan mengakibatkan kematian beberapa orang pelajar di IPTA. Dan ramai yang memberi respon terhadap situasi ini. Kenapa tidak diberikan rawatan? Kenapa tidak pencegahan awal? Dan kenapa yang orang sakit mental ini tidak boleh dihukum? Jadi bagi mungkin doktor ada satu perkongsian bagaimana kita boleh melihat sakit mental ini sebagai satu yang serius sebenarnya, dan dari peringkat apakah ini boleh dicegah? Ya betul, masalah mental, masalah kesehatan mental merupakan satu penyakit yang semakin lama semakin ketara di dalam masyarakat kita. Dan malangnya kebanyakan masalah ini dinafikan oleh pesakit-pesakit sendiri tersebut dan mereka coba mengelakkan daripada mendapat rawatan. Itu yang menyebabkan masalah ini semakin memberi perhatian ataupun lagi banyak yang keluar beritanya di media sosial dan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti yang Zul sebutkan tadi. Jadi nasihat saya untuk kebanyakan orang, jika kamu rasa kamu ada masalah mental, mesti cepat-cepat berjumpa dengan dokter. Jangan tunggu lama-lama, jangan coba rawat sendiri, jangan coba jumpa bomoh dulu kah dan sebagainya. Karena kabar baik dia, kebanyakan penyakit mental ini ada obatnya. Jadi bila kita sudah berjumpa dengan pakar akan confirmkan, sahkan memang ada masalah mental dan dokter akan bagi obat untuk kasih sembuh ataupun untuk kasih mengawal masalah mental tersebut supaya dia boleh berfungsi seperti manusia biasa, seperti manusia yang tidak ada masalah mental. So cara mengawal ataupun mengelakkan benda-benda seperti yang Zul sebutkan tadi adalah dengan menambahkan lagi awareness ataupun kesedaran terhadap masalah mental ini. Itulah yang juga saya katakan dalam Facebook, dalam TikTok saya, supaya kita sentiasa bagi maklumat kepada orang ramai supaya mereka tahu, mereka sadar tentang masalah mental dan mereka coba mendapatkan rawatan secepat yang mungkin, seberkesan yang mungkin. Dan sudah tentu stigma pesakit mental ini pun perlu dikurangkan dalam masyarakat kita lah. Jangan kalau kita ada kawan yang
bermasalah mental terus kita sisihkan dia, tidak mau kawan sama dia, kita bilang dia gila dan sebagainya. Sedangkan dia hanya berpenyakit seperti penyakit orang darah tinggi, penyakit orang kencing manis saja yang perlu dirawat. Bila sudah dirawat, berkemungkinan besar bahkan mereka pun boleh berfungsi seperti manusia biasa. Juga boleh bekerja seperti biasa, menyumbangkan khidmat mereka seperti biasa kepada masyarakat. Dan bercakap berkenaan dengan stigma ramai yang apabila orang cakap Ida itu macam ada problem saya otak dah itu. Tapi macam masyarakat ini belum lagi boleh menerima kalau dia ini sakit mental, tetapi dia sebenarnya memerlukan sokongan daripada masyarakat. Betul. Jadi sebagai masyarakat, contoh yang menerima yang ada sakit kesehatan ni, macam mana dia tahu dia sebenarnya ada masalah mental? Kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu dia ada masalah mental. Adakah ada petanda-petanda mungkin dia sering berhalusinasi ataupun bergagar setiap malam, anxiety mungkin? Oke, ya memang ada tandanya. Malangnya kebanyakan orang pada peringkat awal dia anggap tanda itu sebagai normal. Nah, seperti yang Zul katakan tadi, halusinasi artinya dia mendengar suara ataupun dia melihat image yang orang lain tidak nampak, itu memang tanda yang ketara lah, tidak boleh dinafikan. Kalau saya ataupun siapa-siapa mendengar suara atau melihat image, melihat hantu, melihat apa-apa bayang-bayang yang orang lain tidak nampak, sila sedari bahwa itu adalah tidak normal dan perlu rawatan, jumpa dokter. Itu yang ketara, tapi banyak tanda yang tidak terlalu ketara. Contoh, susah hati, terlalu risau, selalu rimas kalau tidak cuci tangan. Mau balik-balik cuci tangan saja. Itu kadang-kadang tanda yang tidak terlalu ketara. Tapi saya katakan di sini, jika ada sesuatu benda yang kita buat sehingga mengacau, menghalang, mengganggu kita punya fungsi seharian, maka anggap itu sebagai suatu tanda bahwa kita perlu pertolongan. Contoh, kita terlalu risau, susah hati saja, banyak pikir. Kalau dia sudah mengganggu kau sampai kau balik-balik ambil MC, balik-balik, tidak dapat bekerja, mau kasih jalan kereta pun tidak dapat sebab takut terlampau risau, itu tanda bahwa dia sudah mengganggu kau punya fungsi sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi itu merupakan calling ataupun message bahwa kau perlu jumpa dengan dokter. So kadang-kadang masalah tekanan jiwa orang cakap kan, stres yang berlebihan pun akan menyumbang kepada satu tindakan di luar jangka. Betul. Seperti mengamuk, membaling barang dan sebagainya. Betul. Dan bercakap berkenaan stres, mungkin dokter ada nasihat sedikit lah. Bagaimana kita boleh mengawal stres yang berlebihan, bukan yang stres biasa ini, stres yang berlebihan. Contoh kan dokter, satu hari, contohlah kan, kalau saya pernah terkena satu hari, tayar pancit, mau bayar lagi engine rusak, balik rumah baju setrika hangus, malam tidur tedakaran, besok saya terus stres, padahal belum kerja. Jadi macam mana kita mau kawal stres itu supaya kau boleh turun kerja tersenyum, kau tidak tuh hampas pintu, nah begitulah. Ini masalah biasa ini orang mengalami dia. Oke, contoh stres yang Zul sebutkan tadi itu adalah stres yang paling senang untuk di handle lah kita bilang, karena dia datang sekali, datang banyak-banyak, lepas itu tiada sudah. Nah, jadi cara kita handle adalah pada masa tersebut saja. Cara yang paling senang adalah pertama sekali mesti pastikan kita tidurlah selepas mengalami semua itu stres. Semakin kita pikir, semakin kita layan, semakin kita tidak tidur, memang akan terbawa stresnya sampai besok pagi. Bahkan ada orang cakap dia terlampau stres, banyak dipikir, dia bawa tidur, sekali besok pagi tidak, sudah terlampau stres dia rasa, padahal itu masalah masih belum selesai. Nah, jadi tidur yang cukup itu sebenarnya banyak membantu kita menurunkan stres lah. Yang cara yang lain adalah mendengar lagu, music, buat benda yang memang kita enjoy. Kalau kita orang yang suka pergi dengar meditation, dengar lagu, pergi sembahyang di surau, di masjid, gereja, kita buat itu untuk kasih kurang itu stres lah. Nah, itu kita bilang stres yang paling senang
tangani. Tetapi stres yang menyebabkan penyakit sebenarnya adalah stres yang setiap hari kita rasa, tidak terlampau teruk, ada saja, tapi setiap hari. Contoh, kita bekerja dengan bos yang terlampau kejam. Iya. Banyak dia punya expectation, banyak pressure. Ini stres dia ini sikit saja kita bilang, tapi tiap hari ada, tiap hari ada. Inilah stres yang sangat sukar ditangani. Kau tidur ini malam pun besok pagi ada lagi bos kau. Kau pergi sembahyang hari ini pun besok pagi ada lagi bos kau. Puncak tuh ada di Sentiasa sana. Betul. Ini yang menyebabkan daya tahan badan jatuh, menyebabkan darah tinggi, menyebabkan kencing manis, dan akhirnya boleh menyebabkan cancer juga karena tekanan darah kita turun. So stres, chronic stress yang macam itu yang sering kita sedarkan kepada orang ramai bahwa ini yang menyebabkan penyakit, ini yang jauh lebih bahaya daripada stres yang pancit kereta itu. Iya, betul. Belum juga itu. Tapi menarik juga ini, saya rasakan perbincangan kita hari ini cukup baik untuk kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana. Jika ada masalah ataupun isu-isu kesehatan, pergilah berjumpa dengan dokter dan merujuk kepada dokter yang sah. Jangan dia kongsi sejak tips kesehatan, bagus sini. Padahal dia tidak kita panggil latar belakang pendidikan Kelayakan. yang betul, kelayakan yang betul, yang sah lah. Jadi dokter, ini sebelum saya pergi ke soalan yang terakhir. Soalan terakhir saya adalah berkenaan dengan bagaimana dokter menghandle ataupun mengendalikan orang-orang yang beranggapan bahwa perkongsian di dokter ini macam ada salah, macam tidak betul, macam selalu kami buat ini tidak apa-apa. Itu yang satu. Tapi sebelum itulah isu yang saya selalu ingin tanya, selalu saya tanya kepada pakar-pakar kesehatan berkenaan dengan isu suicide, bunuh diri. Itu berkaitan juga dengan stres. Orang-orang yang atau individu yang terlibat dengan isu suicide ini ataupun bunuh diri, kebanyakan mereka ada yang kasih tinggal surat, tuliskan begitu, dan ada yang terjun saja. Tetapi perkara pokok yang kita perlu lihat, kenapa mereka boleh memilih untuk melakukan itu, dan apakah petanda dia yang kita perlu sebenarnya ambil perhatian dengan orang-orang yang akan melakukan itu. Sebab kadang-kadang dia bercakap begini, saya tidak maulah begini, saya mau kasih end saya punya life begitu. Tapi kita cakap, kau ini pergilah makan senang, dia bilang. Tapi dia pikir benda itu serius, dia mau buat itu benda, tapi dan dia terjadi. Jadi dokter kepada masyarakat mungkin ada nasihat yang dokter boleh kongsikan, macam mana kita boleh beri perhatian yang serius kepada masalah ini. Kadang-kadang kita anggap dia main-main, tapi sebenarnya itu, dan benda ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Betul. Oke, isu bunuh diri ini merupakan satu masalah kesehatan mental juga lah. Artinya kalau dia sudah mencoba bunuh diri ataupun telah berjaya membunuh diri, memang kita pahami bahwa dia memang ada masalah mental dari awal lagi, cumanya tidak dikesan, tidak dirawat, dan tidak diberi perhatian sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berpikiran bunuh diri ataupun mencoba bunuh diri ini, selalunya dia lebih kepada memberi satu message bahwa dia perlu bantuan, dia perlu perhatian, dia perlu kasih sayang. Jadi adalah menjadi tanggung jawab kepada orang sekeliling dia, orang yang rapat dengan dia, ibu bapa, adik-beradik, laki bini kalau sudah kawin, anak, dan juga mungkin kawan-kawan tempat kerja, geng-geng tempat kerja, untuk berbincang, memberi perhatian, dan menyokong mana-mana yang patut. Sokongan yang paling penting untuk orang yang kita nampak ada gaya macam ini adalah mesti rujuk jumpa dokter lah, pakar psikiatri, karena ada obat yang kita boleh bagi juga untuk mengurangkan kecenderungan dia itu untuk berpikir berkenaan dengan bunuh diri. Dan satu lagi yang suka saya sampaikan di sini adalah kita tahu bahwa faktor utama kesehatan seseorang itu yang nomor satu, yang sudah disiasat, sudah dikaji, yang nomor satu faktor utama kesehatan seseorang adalah bila dia mempunyai tujuan hidup. Purpose of life. Zul dan saya, kalau kita ada tujuan hidup, kita ada purpose of life,
dengan sendiri otomatiknya kita akan berusaha jaga kesehatan kita karena kita mau mencapai tujuan hidup tersebut. Contohnya saya sendiri sekarang, saya ada tujuan hidup, simple saja. Saya mau jaga, saya punya anak perempuan, saya mau kasih sekolah dia, sampai dia belajar, sudah siap belajar, sudah kerja, dan sebagainya. Itu saja tujuan hidup saya. Jadi untuk memastikan saya boleh mencapai tujuan hidup tersebut, saya berusaha jaga kesehatan. Demikian juga orang yang berpikiran cenderung kepada bunuh diri ini selalunya dia punya tujuan hidup hilang sudah. Dia tidak mempunyai sudah purpose of life. Jadi kalau kita sayang sama dia, orang-orang sekeliling dia, kita berikan dia lagi purpose of life. Tujuan hidup. Kita cerita dengan dia, mari kita, contoh paling senang adalah, mari kita pergi buat rumah di kampung sampai siap. Jadi bila kita cakap macam itu, terus dia ada tujuan hidup sekurang-kurangnya untuk 1-2 tahun lagi. Bila sudah siap rumah, bagi lagi tujuan hidup lain. Akhirnya mungkin tercapai satu tujuan yang lebih abstrak. Contohnya, mari kita buat satu persatuan untuk mau tolong orang susah. Contohnya tujuan seperti itu dia tidak akan berakhir. Dia tiada ending dia. Konsisten. Jadi selama-lamanya dia akan bekerja ke arah itu. Bila dia ada tujuan hidup, dia tidak akan lagi berpikir untuk mengakhiri hidup dia. Itu yang penting juga sokongan daripada masyarakat dan ahli keluarga yang terdekat. Jika ada berlaku kesilapan, misal dalam ahli keluarga Anda, tidak perlu menghukum. Macam kesilapan itu besar betul yang tidak boleh dikasih ampun. Nah, sedangkan Tuhan pun kasih ampun dia punya umat, apalagi kita kan, dia punya hamba dan sebagainya. Apapun isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental ini memerlukan masih sokongan daripada masyarakat supaya sentiasa memberikan tindak balas yang positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita juga bertanggung jawab, jangan sebagai ketua ataupun sebagai rakan-rakan jangan terlalu memberi tekanan kepada seseorang. Termasuk juga ibu bapak jangan terlalu memberi penekanan kepada anak-anak. Oh mesti belajar sampai ini, dapat kerja ini. Dan bagi sahabat, sebagai seorang anak saya pun meluahkan juga, jangan bandingkan anak Anda dengan anak orang lain. Setiap anak ada kemahiran masing-masing kan dokter. Betul itu. Kalau anak perempuan dokter tidak mau jadi dokter, biarlah dia jadi apa kan? Betul. Dia mau. Kita mau kasih peluang dia belajar setinggi yang mungkin tanpa kita memberi syarat mesti jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Kita asah dia ikut apa dia punya minat dan kemauan. Itu kadang-kadang orang tua beliau-beliau kita yang di kampung yang ada kabun kan, dia suka hantar anak dia pergi universiti kan, sebab dia cakap saya tidak mau anak saya buat apa yang saya buat sekarang. Betul, ya, itu tidak betul. Tidak betul kan, tapi itulah antaranya. Dan juga soalan yang terakhir dokter, perkongsian dokter di media sosial mendapat perhatian, meraih tontonan yang puluhan ribu, termasuk di Facebook dan juga TikTok khasnya. Dan bagaimana dokter mengendalikan masyarakat, bukan memberi respon kepada masyarakat yang tidak bersetuju dengan perkongsian yang dokter kongsikan. Ada yang bercanggah pandangan, saya lama sudah buat ini, tidak juga saya sakit. Ada tuh saya baca-baca di komen tuh kan. Betulkah itu? Saya sekarang oke saja, dia bilang. Jadi mungkin ada yang perlu difahami oleh masyarakat. Kenapa dokter berkongsi sedemikian? Ya. Oke, isu ini memang sudah kita sedia maklum lah bahwa tidak semua orang boleh bersetuju dengan apa yang kita cakap. Sudah saya katakan tadi sebelum kami dokter atau saya dokter membuat kandungan, membuat konten di media sosial, kita akan buat research ataupun kajian sebaik yang mungkin. Syukur karena sekarang kajian hanya kita boleh gunakan melalui telepon saja, handphone, kita boleh guna Chat GPT, kita boleh guna Google AI, kita boleh guna banyak apps lain untuk cek tentang topik-topik tertentu dan apakah kajian-kajian yang sudah dibuat. Bila kita sudah yakin, baru kita buat itu konten dan bila ada yang tidak setuju, kita boleh katakan bahwa apa boleh buatlah, kalau tidak setuju itu hanya pandangan pribadi. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta perubatan, bukan pandangan saya. Ini fakta perubatan, bukan dia terbuka untuk setuju atau tidak setuju. Dia cuma suatu pengetahuan ilmu yang perlu dipelajari. Jadi bila ada orang cakap, saya selalu buat ini, tidak pun berlaku yang seperti dokter cakap. Nah, ini pun satu sudut yang perlu kita ketahui bahwa dari segi perubatan tidak semestinya satu benda yang satu orang buat itu harus diambil sebagai contoh yang boleh digunakan pakai dalam
ilmu perubatan. Sebab suatu konsep itu sebelum dia diambil sebagai langkah perubatan, kita buat terhadap ramai orang, mungkin beratus, mungkin ribuan orang. Lepas itu kita tengok keputusannya, kalau keputusannya majority mengalami positif, jadi kita ambil itu sebagai langkah perubatan. Walaupun ada 1-2 orang yang mengalami negatif, kita abaikan karena kita ambil yang majority. Jadi yang 1-2 orang negatif inilah yang akan buat komen di Facebook. Dia bilang, saya buat tidak begitu. Dia bilang, memang ada yang 1-2 orang yang akan terkecuali. Tapi kita tidak anggap yang terkecuali itu sebagai bahan rujukan untuk kebanyakan orang. Tapi yang dokter lakukan sekarang dalam perencanaan jangka masa panjang, dokter akan teruskan juga untuk berfungsi. Saya akan teruskan berfungsi di dalam media sosial, termasuk sekali dalam Facebook dan TikTok, untuk tujuan memberi kesadaran kepada masyarakat, dan tujuan yang paling utama adalah supaya kurang lebih sedikit orang-orang kita ini pergi berjumpa dengan dokter, minta rawatan dan sebagainya. Sebab kita tahu bahwa fasiliti kesehatan kita, hospital, termasuk sekali hospital kerajaan, klinik kerajaan, sangatlah penuh, terbeban, overcrowded kita bilang. Jadi kalau mau pergi minta rawatan itu sangat susah. Jadi kalau kita ada ilmu tentang kesehatan, kita tidak akan perlu cari itu rawatan. Paling-paling kita buat pemeriksaan kesehatan, tapi bukan mencari rawatan. Contohnya rawatan darah tinggi, kencing manis, dan sebagainya. Sebab kalau kita tiada darah tinggi, tiada kencing manis, buat apa kita pergi hospital minta rawatan kencing manis darah tinggi kan? Nah, sebab itulah seperti yang Zul katakan awal tadi, ilmu pengetahuan merupakan harta yang sangat bernilai kepada seseorang, karena tanpa ilmu pengetahuan kesehatan, maka kita akan selalu sakit. Bila kita selalu sakit, kita mau kerja cari duit pun susah, kita mau berfungsi sebagai bapak pun susah, kita mau berfungsi sebagai istri, sebagai anak, sebagai YB, sebagai apalah, semua pun susah bila kita tidak sehat. Apa yang menyebabkan kita sehat? Ilmu pengetahuan. Bukannya obat, bukannya dokter. Siapa yang sakit terus cari obat, terus cari dokter, memang akan sakit lagi di masa akan datang. Tapi siapa yang berpengetahuan, dia boleh mencegah itu penyakit, supaya dia tidak payah cari dokter, dia tidak payah cari obat di masa-masa yang akan datang. Sebab itu ilmu kesehatan merupakan obat yang terbaik. Dengar itu. Ilmu kesehatan adalah obat yang terbaik. Sesuai dengan tajuk kita pada hari ini untuk influenza Japan, kesehatan adalah harta yang tidak ternilai. Jadi saya rasa perkongsian yang cukup padat hari ini bersama dengan Dr. Rizin, dan untuk informasi maklumat berkenaan dengan kesehatan yang lain, Anda boleh tengok sendiri di sosial media Dr. Rizin Kusob, ada di Facebook dan di TikTok. Type sejak nama kan dokter? Betul. Ya, type sejak nama di situ. Kalau kamu tidak type, ada FYP lalu-lalu sana. Kamu follow tuh, di situ banyak kesehatan, info-info kesehatan yang dikongsikan. Mungkin boleh ditunjukkan di dikongsikan kepada masyarakat sekitar, terutama dalam komuniti Madani, mungkin boleh dikongsikan agar dapat capaian yang lebih luas masyarakat golongan sasar seperti apa yang kita mahukan, ataupun objektif yang diutarakan untuk Dr. Rizin adalah untuk masyarakat kurang-kurangkan ke institusi kesehatan ini supaya dapat mencegah itu lebih awal daripada kita dapat sakit, sudah kan dokter? Betul. Jadi seperti biasa, teruskan bersama dengan Jabatan Penerangan Sabah untuk apa saja program, agenda dan juga inisiatif daripada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Dan hari ini selesai sudah kita punya Influenza Japan bersama dengan Dr. Rizin Kusob, Pegawai Perubatan Swasta daripada Permai Poliklinik Tuaran, dan juga Timbalan Presiden Persatuan Pengamal Perubatan Swasta Sabah APPS. Dokter, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Zul. Kalau ada lagi isu-isu topik-topik, kita akan berjumpa lagi. Silakan. Sudah tentu. Sudah tentu. Boleh temu janji seterusnya bersama Dr. Rizin dan juga masyarakat luas. Nah, teruskan bersama dengan Jabatan Penerangan Sabah. Ikuti kami di semua media sosial rasmi Jabatan Penerangan Sabah untuk perkembangan semasa dan apa saja agenda program inisiatif yang diutarakan, yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi kepentingan dan juga kemaslahatan, termasuklah kebajikan masyarakat secara inklusif. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya.